Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan peluang dilaksanakannya kembali seleksi CPNS untuk formasi tahun 2022. Jadi kemarin di tahun 2021 sudah dilaksanakan seleksi CPNS dan P3K baik guru maupun non-guru, dan ternyata masih banyak formasi yang kosong. Dan bagaimana peluang mengisi kekosongan formasi tersebut? Apakah akan dilaksanakan kembali seleksi CPNS dan P3K guru maupun non-guru di tahun 2022? Berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi terkait dengan peluang pengadaan seleksi CPNS untuk formasi tahun 2022, sebenarnya sudah banyak media yang memberitakan terkait dengan hal tersebut. Jadi salah satunya yaitu IDX Channel. Media ini memberitakan dengan judul "Banyak formasi CPNS tak terisi, apa langkah Menteri Cahyo". Jadi kita bacakan sedikit. Pemerintah membuka sebanyak 659.064 formasi untuk calon pegawai negeri sipil, P3K guru dan P3K non-guru. Namun setelah melewati seleksi yang panjang, hanya 390.342 peserta yang lolos seleksi. Dari jumlah tersebut terdiri dari 81.979 formasi CPNS, 293.757 formasi P3K guru, dan 14.606 P3K non-guru, sehingga 268.722 formasi dipastikan tidak terisi tahun lalu. Terkait dengan kekosongan formasi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo belum dapat memastikan apakah akan masuk pada pengadaan tahun 2022 ini atau tidak. Dia mengatakan bahwa rekrutmen tergantung pada kebutuhan dan anggaran. Pengadaan 2022 belum tahu, prinsipnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Katanya Minggu 2 Januari 2022 ini seharusnya. Selain IDX Channel, Okezone.com juga memberitakan hal yang sama. Media ini memberitakan dengan judul 268.722 formasi PNS kosong, bakal ada seleksi CPNS 2022. Dan intinya beritanya sama. Tetapi walaupun Menteri Pan-RB Pak Cahyokumolo belum bisa memastikan apakah di tahun 2022 akan dibuka kembali untuk pelaksanaan seleksi CPNS atau tidak, Pak Bima Haryawibisana melalui akun Instagram pribadi miliknya menjawab salah satu komentar yang diberikan oleh salah satu pengguna Twitter juga. 40.000 formasi kosong CPNS 2021, apa ada kemungkinan 2022 dibuka lagi CPNS, Pak? Soalnya di surat resmi Menpan hanya P3K, apa ada perubahan? Dan Pak Bima menjawab komentar tersebut, tidak ada, sudah final. Jadi apakah jawaban ini pasti dan tahun 2022 memang dipastikan hanya akan dibuka P3K? Masih ragu ya, karena Pak Bima Haryawibisana selaku Kepala PLT Kepala BKN menjawab seperti ini, tetapi Pak Cahyo belum bisa memastikan. Dan terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Menpan, kita coba buka. Surat ini sebenarnya sudah lama, yaitu dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2021 perihal pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi kita bacakan merujuk surat Menteri Pan-RB nomor B-11.M.SM.01.2021 tanggal 27 Juli 2021 dan memperhatikan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang telah diajukan oleh instansi, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. 1. Pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November 2021 sebagaimana terlampir. 2. Adapun detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali dapat diakses pada e-formasi. 3. Pengusulan kebutuhan memperhatikan hal sebagai berikut. A. Pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K. B. Pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan atau formasi dari instansi pembina. C. Jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penetapan kebutuhan formasi tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai.
D. Mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja P3K. 4. Khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi X tenaga honorer K2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. 5. Pengajuan atau ajukan bisetting pada aplikasi e-formasi paling banyak dapat dilakukan 3 kali pada masa pengusulan formasi. 6. Usulan kebutuhan dilengkapi dokumen: A. Tautan peta jabatan yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh P3K baik berupa tanda tangan basah ataupun elektronik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik oleh Dwi Wahyu Atmaji atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kementerian. Dan inilah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB terkait dengan usulan kebutuhan ASN tahun 2022, dan sudah jelas bahwasannya pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K. Bagaimana informasi pastinya, kita tunggu saja. Semoga ada kabar baik terkait dengan pelaksanaan seleksi ASN di tahun 2022 ini. Dan walaupun mungkin informasi ini benar bahwa tidak akan dibuka kembali seleksi CPNS, semoga untuk seleksi P3K bisa mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia yang memang ingin mengabdikan dirinya untuk menjadi abdi negara. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.